Sahabat bisnis dan profesional teman-teman semuanya, hari ini sangat luar biasa. Saya bersama Direktur Jababeka TBK, Pak Suteja Darmono. Selamat siang Pak Suteja, apa kabarnya? Bapak sendiri gimana Pak? Baik Pak, sehat dan baik Pak. Bisnis sudah mulai baik kembali dan kemudian klien-klien sudah mulai aktif kembali. Ya kita harapkan Indonesia semakin baik ke depannya. Ya diikuti dengan perkembangan. Saya lihat indeks saham juga sudah mulai bagus, pergerakan sudah mulai bagus. Ini adalah indikator yang sangat bagus sekali. Terima kasih waktunya Pak. Kita akan ngobrol ke depannya mengenai Jababeka TBK yang luar biasa ya. Tahun lalu ya Pak Suteja, 2019 Jababeka TBK mendapatkan award, the Golden Property Award, the Best Township Development Project untuk Jababeka Cikarang. Ya, kita tahu bahwa sebelumnya Jababeka itu sangat terkenal dengan kawasan industri yang berhasil membangun sebuah kawasan terpencil dan dikembangkan. Gitu. Awal ceritanya bagaimana ya Pak ya? Ya ini mungkin cerita dimulai dari Ini sangat seru ini Pak, karena berani membangun dari terkecil, terpencil menjadi sebuah township yang sangat megah dan terlengkap, bahkan di industrial juga tercanggih, terlengkap di Indonesia saat ini. Ya mungkin makanya tadi saya cerita bahwa cerita ini mungkin dimulai dari Pak Darmono sendiri ya. Yang merupakan founder daripada perusahaan ini dengan beberapa founder yang lain ya. Pada saat itu kita ada 21 founder ya yang menemukan perusahaan ini dan kemudian menjadi hari ini ya. Dan memang waktu itu dimulai dari sebuah lahan yang kita ketemukan di Cikarang, dan memang saat itu juga daerah Cikarang itu masih daerah yang terpencil, tadi Pak Sian sudah katakan. Iya Pak. Hanya ada kurang lebih 7.000 penduduk ya di situ ya. Ini masih relatif kecil kalau dibanding hari ini kan. Hari ini sudah sampai udah nyampe 1 juta lebih. Nah, jadi pada saat itu memang lahan di daerah sana itu hanya sebuah lahan untuk tanah liat gitu, tanah liat. Nah, tanah liat itu kan sebetulnya untuk pabrikan batu bata ya. Iya. Jadi memang secara lahan itu juga di daerah tersebut cukup tandus gitu. Nah, karena memang misinya itu waktu itu kita ingin membangun sebuah kawasan industri. Kita sudah melakukan survei sebelumnya, mencari kawasan yang dimana memang tanahnya nggak perlu terlalu subur ya, dan juga tanahnya mungkin kalau bisa tuh orang bilang flat, rata ya. Nah jadi ini cocok sekali profilnya. Kemudian ada juga rencana daripada pemerintah pada saat itu untuk membangun beberapa infrastruktur, misalnya tol Cikampek ya, yang sekarang sudah sangat padat ya. Nah, memang rencana pada saat itu sudah kita baca dan itu mengarah ke timur Jakarta. Jadi ada rencana oleh pemerintah pada saat itu untuk mengalokasi daerah-daerah industri di daerah timur Jakarta. Nah, tapi memang waktu itu kita mulai hanya dari luasan yang hanya berapa ratus hektar saja. Ya, jadi itu adalah tahapan kita pertama, di mana kita mulai membangun kawasan industri Jababeka di sana. Yang kita mulai dengan kawasan industrinya dulu, ya mulai mengundang beberapa tenan besar ya seperti Mattel, Unilever, ya masih banyak lagi Samsung dan sebagainya itu masuk sebagai mungkin salah satu yang pertama ya. Nah, tapi dengan masuk misalnya seperti Unilever itu banyak membawa dampak yang lain. Jadi banyak juga rentetan daripada mata rantai mungkin supplier atau kerabatnya daripada Unilever itu juga ikut ketarik. Luar biasa. Langsung kawasan itu menjadi internasional atau dikenal sebagai kawasan industri yang internasional. Nah, dari situ
kami mengembangkan lebih lanjut lagi. Jadi kan memang untuk membangun sebuah kawasan industri itu perlu ada infrastruktur yang bagus, ya. Benar. Contohnya, ya makanya tadi jalan tol saya ceritakan pemerintah bangun, ya. Kemudian ada juga kebutuhan listrik yang diperlukan untuk memadai pabrik-pabrik tadi. Nah, semakin banyaknya jumlah pabrik, kita harus membangun infrastruktur tersebut. Kita bangunlah power plant yang pertama kali waktu itu dengan Cikarang Listrindo atau Cikarang Listrindo, Luar biasa. Kemudian juga kita bangun water treatment plant, ya, water treatment plant and waste water treatment plant. Ya. Jadi semua itu kita siapkan oleh swasta, developer, ya, bukan oleh pemerintah, ya, karena pada saat itu memang pemerintah sendiri belum mencukupi untuk kebutuhan infra itu. Jadi kita harus cari cara sendiri bagaimana untuk memenuhi kebutuhan. Luar biasa. Nah, ini merupakan mungkin satu cerita yang menarik, ya, karena harus memenuhi kebutuhan infrastruktur sendiri. Benar. Nah, kemudian terjadilah perluasan wilayah, terjadilah demand yang cukup besar pada tahun 89, kemudian menyusul ke tahun 94, dan di situ kita mulai juga kembangkan residensialnya. Kita kembangkan juga tahap JAWBK tahap 2, tahap 3, ya. Jadi yang tadinya dari 500 hektar, kemudian jadi 1000 hektar, kemudian kita mendapat SK seluas 5.600 hektar, dan pelan-pelan kita kembangkan sampai 5.600 hektar hari ini. Sampai saat ini sudah berapa luas, Pak? Sudah segitu, Pak. 5.600 hektar, ya? Ya. Luar biasa sekali, Pak. Sangat besar dan dilengkapi dengan infrastruktur yang sangat memadai. Ya. Jadi itulah mungkin tahapan di mana berkembangnya kawasan kami dari tahun 89 sampai kurang lebih 90-an, ya. Dan residensial pada saat itu memang masih yang kelas bawah, Pak. Menengah bawah atau bawah, ya, bahkan untuk melengkapi kebutuhan para pekerja juga yang ada di sana, gitu. Setuju, Pak, setuju. Ya. Dan lanjut, Pak. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Oke. Itu menarik sekali, ya. Berarti awalnya adalah untuk support di industri, dan kemudian dengan memilih landscape tanah yang rata dan luas, itu awalnya untuk industri, dan akhirnya berkembang menjadi township development, dan kemudian dari awalnya juga adalah sebagai membangun residential untuk support karyawan di industri tersebut, dan akhirnya menjadi maju dan berkembang. Nah, ini menarik sekali, Pak. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membangun perusahaan dengan konvensional. Namun JAWBK after 5 tahun berdiri membangun kawasan industri, dan tahun 94 itu go public. Kenapa harus go public, Pak? Ya, jadi menariknya, tadi mungkin saya juga belum sempat mengatakan, kita adalah salah satu kawasan industri pertama, swasta pertama yang diberikan izin. Waktu itu langsung dari Pak Soeharto, ya, presiden kita waktu itu. Yes. Dan juga mendapatkan SK 5.600 hektar itu pada masanya. Ya. Nah, memang karena setelah 5 tahun itu berdiri, sejak tahun 89, memang dirasakan sektor ini booming. Mungkin ibarat kayak sektor startup, ya, e-commerce pada hari gini. Betul. Jadi sektor kawasan industri itu booming. Nah, kita juga merupakan kawasan industri pertama yang swasta juga yang menjadi public company pada saat itu. Jadi kita coba raising fund, bawa bisnis ini ke ranah bursa. Dan di situ kita coba raise fund dan menjadi kawasan industri pertama yang TBK, ya. Makanya kalau kita punya ticker di stock exchange itu namanya KIJA atau kawasan industri JAWBK. Wah, luar biasa. Ya, jadi itu mungkin cerita kenapa setelah 5 tahun kita perlu lakukan itu, dan kemudian tentu ya duitnya itu juga dipakai untuk ekspansi, ya, untuk beli lahan lagi dan selanjutnya, karena kebutuhan industri pada saat itu yang masuk tuh sangat masif, ya, sangat bagus. Oh, yes. Ya, sangat bagus. Jadi booming time seperti e-commerce pada hari ini. Dan
setelah go public, manajemen juga lebih profesional ya Pak ya? Tentu, karena kan kita kan harus transparan, ya. Terus kita punya corporate secretary sendiri, kita punya investor relation sendiri, ya memenuhi compliance, memenuhi kebutuhan bursa saham dan investor, ya. Jadi ada keterbukaan informasi dan sebagainya. Itu kita siapkan semua dengan menjadi IPO tersebut pada tahun 94. Dan sukses sampai saat ini ya Pak ya? Ya. Sudah berapa kota yang dikembangkan sampai saat ini Pak? Saat ini sih kita masih baru berapa ya? Yang kita buat ke publik kan ada Cikarang, ada kemudian Tanjung Lesung ya, ada Morotai, kemudian juga di Jakarta kita punya kantor, ya kan? Dan juga ada di Magelang ya, Borobudur, Magelang. Ada lapangan golf di sana. Jadi saat ini sih, tadi saya sudah sebutkan Morotai ya. Morotai, iya Pak, sudah. Ya. Morotai ya, itu proyek yang unggulan dari Jababeka juga ya Pak ya? Ya, jadi Morotai itu merupakan salah satu proyek kita yang kita mengerjakan sebuah pulau ya, pulau di Maluku Utara sana, namanya Morotai. Yang dimana ada satu zonasi yang diberikan status kawasan ekonomi khusus. Jadi itu memang proyek mungkin jangka menengah ke panjang. Ya, ini proyek lama lah, mungkin kayak Batam atau Bintan seperti BBK. Dan itulah yang kita lakukan saat ini. Jadi kita banyak berjualan tanah, kita banyak berjualan produk properti. Ya, tentu kawasan industri kita menjadi bread and butter-nya. Ya, tetapi seperti tadi saya ceritakan sedikit bahwa dari kawasan industri itu kita juga banyak mengembangkan perumahan dan komersil selanjutnya. Jadi ya balik lagi, ya inilah bisnis properti. Jadi itu kenapa Land and Township Development menjadi fokusnya pada saat ini. Jadi dari kawasan industri itu sudah menjadi perkotaan, ya, township development. Ya. Nah, kemudian infrastructure. Jadi ini pilar kita yang kedua. Ini sebetulnya merupakan satu usaha yang untuk mungkin kita bilangnya itu pendukung daripada Land and Township Development kita tadi. Jadi tadi saya juga sudah ceritakan sedikit kebutuhan infra yang perlu dilakukan di kawasan, terutama adanya power plant, kemudian adanya waste and water treatment plant, kemudian juga jalanan ya. Kita kan harus bangun jalan. Nah, itu masuk ke dalam divisi infrastruktur. Jadi infrastruktur ini juga memberikan pendapatan yang cukup signifikan kepada perusahaan kami, terutama dalam segi pendapatan recurring ya. Kalau tadi jualan tanah itu kan mungkin one time only ya, one time only kalau kita jual seperti itu tanahnya. Nah, kalau infrastruktur ini memberikan recurring revenue. Jadi ini sangat menarik. Jarang perusahaan properti itu punya usaha infra juga gitu. Iya. Jababeka salah satu yang ini, makanya menjadi salah satu pilar. Ya, nah kemudian pilar ketiga yaitu hospitality dan leisure. Jadi ini juga sama. Ini adalah pilar pendukung ya dari usaha land and township tadi. Jadi hospitality and leisure ini kan diciptakan adalah untuk kebutuhan mendukung penjualan tanah dan properti ada. Jadi misalnya contohnya di Cikarang. Di Cikarang itu kita punya lapangan golf, ya. Kita juga punya perhotelan di sana. Walaupun itu mungkin dalam komponen kecil ya, karena mayoritas usaha kami di sana adalah properti dan infra. Infra, ya. Tapi ada juga komponen leisure dan hospitality-nya seperti itu. Jadi memang diperlukan atraksi-atraksi juga guna mendukung misalnya nilai tanahnya ya. Yes. Dengan kita bangunkan lapangan golf, kita bangunkan hotel, itu melengkapi fasilitas yang ada di sana. Dan value menjadi lebih tinggi juga ya Pak ya? Itu dia. Nah, sekaligus juga menjadi
recurring revenue juga. Jadi mirip kayak infrastruktur tadi. Kedua ini menjadi support ya Pak ya, kedua. Ya, menjadi support. Tapi walaupun jumlahnya mungkin nggak seberapa dibandingkan infra ya. Nah, tapi ini juga menjadi satu focal point di mana pada saat kita masuk ke development JAWBK yang lain. Jadi misalnya contohnya ada di Tanjung Lesung ya. Kemudian tadi Morotai kita sudah cerita sedikit. Ya. Di Tanjung Lesung itu dia memang berbasis juga mirip kayak Morotai. Jadi ternyata di JAWBK itu sudah punya 2 kawasan ekonomi khusus, ya. Dan 2 kawasan ekonomi khusus itu adanya di Tanjung Lesung dan Morotai, dan keduanya pariwisata. Nah, ini merupakan area-area yang dimana kita berfokus pada industri hospitality and leisure. Betul. Jadi sangat berbeda dengan industri biasa ya Pak ya. Ya, jadi ini justru malah menjadi strength point untuk propertinya gitu. Yang tadi ibaratnya pilar pertama kita, tapi sekarang malah pilar ketiga ini menjadi penopang yang sangat kuat gitu. Oke. Jadi inilah mungkin kenapa kita menyebut pilar hospitality and leisure itu menjadi pilar ketiga seperti itu. Oke, baik. Pak, selain infrastruktur kemudian residensial, JAWBK TBK juga masuk ke university ya Pak ya, dengan adanya Presiden University. Tujuannya untuk apa Pak? Apakah itu sebagai sebuah pelengkap sehingga menjadi sebuah katakanlah support infrastruktur untuk berkembangnya suatu wilayah atau suatu daerah Pak? Ya, gini, sebetulnya Presiden University itu nggak bisa dibilang kami juga ya, karena itu yayasan. Ya, jadi nggak terkonsolidasi di dalam TBK kami. Dan memang Presiden University itu sebetulnya merupakan ya masih ada afiliasi lah dengan kami seperti itu, di mana Presiden University itu dinaungi oleh Yayasan Presiden University itu sendiri. Dan ya kenapa waktu itu diciptakan? Jadi pendiri daripada Presiden University kan juga Pak Darmono. Dan Pak Darmono pada saat itu mendirikan Presiden University guna untuk mendukung sekali lagi fasilitas yang ada di kawasan kami. Karena dalam satu perkotaan kalau nggak ada fasilitas pendidikannya kan, itu kan belum lengkap begitu. Setuju, Pak. Jadi makanya diciptakanlah Presiden University. Juga kebutuhan SDM itu dapat tercover juga Pak ya? Ya, jadi kan memang kebetulan karena kita kawasan industri juga, kita diperlukan banyaknya tenaga kerja ya. Setuju. Yang sifatnya tuh perlu paling enggak tuh bachelor degree atau S1 seperti itu. Nah, inilah yang disiapkan oleh Presiden University. Sekarang pun juga sudah ada S2-nya. Jadi selain memenuhi komponen kebutuhan pendidikan, tapi juga perlu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap, yang terampil ya, yang begitu lulus dari universitas, kemudian ada ya untuk mensupport. Jadi mungkin di situ kenapa kita masuk ke dunia pendidikan, tapi memang di Presiden University itu sudah nggak hanya universitas doang, jadi dalam yayasan Presiden itu ada lagi sekolah-sekolahan seperti SMP, SMA, bahkan SD ya yang sudah timbul dari sana gitu. Jadi memang secara komponen pendidikannya nih sudah dibuat gitu di dalam perkotaan kami. Luar biasa. Nah Pak, untuk transformasi sebuah kota yang lengkap, yang maju dan lengkap, infrastruktur apa saja yang dibutuhkan ya Pak ya? Kan JAWBK adalah expertnya nih Pak. Kira-kira apakah ada kriteria khusus, katakanlah misalnya ada 5 atau 10, dan untuk sebuah kota yang terlengkap maupun sebuah kawasan ekonomi kreatif Pak, seperti itu. Kriterianya apa Pak ya? Wah, kalau bicara kriteria ya. Ini ada tentu kriterianya adalah infrastruktur yang first class, ya, yang memenuhi standar internasional. Itu perlu ada, ya, dan itu sebetulnya sudah dihadirkan di JAWBK, ya, karena kita secara standar itu sudah memenuhi first class, ya.
mungkin standar Singapura misalnya seperti itu menjadi benchmark ya kan. Memang kita selalu benchmarking ke Singapura juga gitu untuk standarnya, kalau ngelihat kualitas jalanan yang mereka bangun, kualitas listriknya, kualitas airnya, kualitas keamanannya, perawatannya di kawasan itu semua kita coba mengadopsi Singapura gitu sebagai contoh ya. Nah ini sudah kita lakukan. Jadi memang tadi saya ceritakan ya kita bangun sendiri semua fasilitas itu pada awalnya, mulai dari power plant tadi Cikarang Listrindo yang sekarang ini konektivitasnya sangat bagus. Dan sekarang juga kita udah bangun lagi power plant yang kedua ya, yaitu Bekasi Power. Nah di Jababeka itu konektivitas listriknya itu hampir nggak pernah mati. Ya, nah ini kan sangat dibutuhkan untuk para investor kita, benar, industri, ya pabrik-pabrik itu kalau ada mati aja kan ruginya bisa berapa, ya kan? Betul Pak, setuju. Nah ini menjadi sangat menjadi selling point yang sangat baik gitu untuk pabrik, untuk manufacturing, untuk industri bisa ada di kita. Nah kemudian kita juga bangun tadi water treatment plant. Water treatment plant itu dibutuhkan karena kenapa? Karena perlu untuk mengolah air, ya air bersih, air baku. Kemudian itu bisa untuk produksi, bisa untuk minum, ya bisa untuk kebersihan, macam-macam penggunaannya. Ya jadi air di kami itu standarnya juga bahkan sebetulnya bisa untuk minum. Food grade ya Pak ya, untuk food grade ya. Food company itu udah sangat bisa. Water. Oh, drinkable ya. Oke. Ya. Tapi kita nggak buat, kita nggak sertifikasikan seperti itu karena itu perlu tindak lanjut lebih lanjut yang kita belum mengarah ke sana. Nah itu lain hal lagi. Ya jadi kita masih untuk kebutuhan perumahan, komersial maupun industrinya sendiri, ya kebutuhan air. Nah, power plant, kemudian air, yang ketiga Pak? Nah, kemudian juga ada kita bangunkan jalanan-jalanan ya. Okay. Jadi jalanan itu di dalam kami itu sudah saya lupa berapa ribu kilometer begitu panjangnya. Ya, bayangkan di dalam situ kok bisa berapa ribu kilometer. Ribuan kilometer luar biasa, Pak. Itu integrasi antara infra dengan residensial dengan komersil itu semua terhubung ya, Pak. Iya, karena kan jalanan di kami itu kan bentuknya kayak grid. Jadi dari satu ujung Jababeka ke ujung yang lain aja itu sudah 10 kilo. Itu baru luas kita. Ya, belum di dalam jalanan yang bentuk grid itu ada berapa? Ya, itu kalau dijumlahkan total udah saya lupa angkanya berapa. Nah, tapi udah sangat kilometeran lah. Mungkin udah nyampe 1000 kilometer. Nah, jadi jalanan itu juga kita harus bangun kualitas yang bagus. Karena kenapa? Karena di sana kan banyak dilaluin oleh kendaraan-kendaraan, bahkan truk-truk. Alat berat ya Pak ya? Alat berat. Yes. Itu kita perlu memberikan spek yang sangat bagus. Ya, jadi sudah kita siapkan juga akses. Kemudian ya kita punya 3 pintu tol. Bayangkan developer satu-satunya masih yang sampai hari ini memiliki 3 pintu tol sendiri. Luar biasa Pak. Ya. Nah, itu juga menjadi keunggulan tersendiri, ya. Nah, kemudian satu lagi adalah mungkin dry port. Nah, ini khusus buat industri. Jadi dry port ini memang menarik karena dry port ini merupakan pilot project. Jadi di Indonesia dry port pertama itu adanya di Jababeka. Ya, dry port itu seperti pelabuhan kering, ya, seperti pelabuhan tapi adanya di daratan. Sama kayak pelabuhan laut tapi adanya di daratan, fungsinya sama. Dokumentasi ya, dan ke bea cukai dan sebagainya Pak di dry port ini bisa difasilitasi semuanya. Itu dia. Jadi kita ini one stop service seperti pelabuhan Tanjung Priok misalnya kalau di Jakarta, kita ada semua. Jadi ada custom clearance, ada bea cukai, ya, ada karantina, perpajakan juga dan bonded warehouse zone juga, ya. Jadi lengkap di sana sudah ada port code-nya sendiri juga. Jadi kita punya pelabuhan itu sebagai tempat tujuan buat ekspor maupun impor. Ya, ini bisa langsung mengirimkan barang dari Cikarang itu melalui kereta api atau truk, kemudian dibawa ke pelabuhan Tanjung Priok, tapi sudah tidak mengalami proses
lagi di Tanjung Priok karena langsung di-load ke kapal. Dan ya, semua dokumentasi sudah selesai di Cikarang dry port tersebut ya Pak ya. Itu artinya sangat mempermudah bagi eksportir maupun importir dari segi dokumentasi, tinggal transportasi menuju ke Tanjung Priok tapi saja. Itu sudah di-cover semua, secara ongkos apa itu semua udah satu paket. Sudah dihitung semuanya secara one stop ya Pak ya. Stop. Dan kebetulan keunggulan daripada dry port itu sendiri adalah dwelling time-nya lebih pendek daripada di Tanjung Priok. Dari segi biaya bagaimana Pak? Apakah lebih kompetitif ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan banyak logistik company ya. Jadi kita punya semua kerjasama yang dengan logistik company besar. Jadi itu udah dipakai oleh banyak perusahaan gitu. Klien-klien kami multinational companies gitu. Yes. Ya. Nah, yes. Mungkin itu 4 Pak. Masih ada tambahan lagi. Yang pertama kan ada power plant, yang kedua ada drinkable water, yang ketiga adalah infrastruktur jalan untuk supaya bisa mempermudah koneksi dan tentunya tahan terhadap transportasi alat berat dan supaya bisa aktivitas itu dengan lancar. Yang keempat adalah ada dry port yang bisa mempermudah untuk bea dan cukai termasuk ekspor dan import. Yang kelima Pak, masih ada Pak? Ya, jadi ini mungkin menuju topik berikutnya yang dimana ini infrastruktur yang nanti datang dari pemerintah. Luar biasa. Oke. TOD kita sebutnya. Oke, Pak. Kalau itu untuk infra untuk sebuah kawasan industri, untuk kawasan ekonomi khusus, kira-kira persiapan apa saja Pak yang untuk bisa menjadi daya tarik supaya daerah tersebut bisa menjadi berkembang dan menjadi maju, menjadi sebuah kawasan yang luar biasa Pak? Ya, ini makanya tadi saya juga sudah katakan, jadi nanti kalau masuk ke kawasan ekonomi khusus, kita tentu perlu infrastruktur yang lebih lagi ya. Lebih lagi, terutama mungkin support dari pemerintah diperlukan untuk merealisasikan beberapa infrastruktur tersebut. Luar biasa. Jadi, ya itu harapannya dengan TOD itu, mungkin saya akan jelaskan apa itu TOD. Jadi TOD itu adalah Transit Oriented Development. Ini merupakan konsep terbaru yang kita mau kembangkan di Kota Jababeka ya. Jadi yang kita kembangkan kita sebut tuh namanya TOD City ya. Dan TOD ini Pak biasanya itu seperti di luar negeri itu ada transportasi yang terintegrasi seperti di Singapura dan kemudian di Korea, sistem dengan transit oriented development itu biasanya membangun sebuah kota itu juga yang diadopsi oleh Jababeka TBK ya Pak ya? Iya, justru malah kita kan memperkenalkan TOD-nya itu ke seluruh kotanya, ya. Jadi kalau misalnya beberapa TOD itu terutama di Jakarta ini masih sifat sangat ke proyek, hanya ke proyek doang. Jadi misalnya proyek ini ngeklaim dia TOD karena dia terhubung misalnya langsung dengan MRT atau dengan LRT. Nah kalau kita ini buat koneksi transportasinya itu koneksi ke seluruh kota ya. Jadi kita punya satu konsep di mana ini yang akan terkait juga pertanyaan Pak Sian yang sebelumnya, ini infrastruktur yang barunya Pak. Jadi ini akan membuat nggak cuma untuk kawasan ekonomi khusus tapi untuk perkotaan ini bahkan menjadi infrastruktur terlengkap di Indonesia nantinya ya. Karena dengan adanya kan sekarang ada plan dari pemerintah ke timur Jakarta itu ada rencana membangun LRT, kemudian ada rencana membangun MRT west to east, ya. Kemudian ada juga kereta cepat, ada kereta api, yaitu kurang lebih. Nah, kebetulan mayoritas daripada transportasi network tadi itu masuk dan lewat ke kawasan kami. Nah, ini perlu diintegrasikan. Jadi kita buat satu program yang namanya tadi TOD City itu. Kita coba connect semuanya. Karena jalur kereta pun juga ada di tempat kami, ada 2 stasiun. Kemudian ada MRT nantinya dan LRT. Nah, ini kita coba connect dengan satu mode of transportation tersendiri. Jadi saat ini ada rencana
kita kerjasama dengan Jepang dan beberapa kawasan tetangga ya untuk merealisasikan yang namanya project APM. APM ya. Jadi APM ini adalah Automated People Mover. Ini sebetulnya kayak monorail begitu. Luar biasa. Nah, ini ditenggarai oleh JICA Jepang, dan nanti kita akan membangun koneksi dari kereta api tadi ke MRT, ke stasiun LRT, dan ke kota-kota lainnya di sekitaran Lipo Cikarang, MM 2100, Delta Mas, itu akan terkonek dengan monorail tadi. Luar biasa. Nah, jadi ini sebagai pilot project di Jababeka Cikarang, dan kemudian jikalau sudah TOD ini sudah berhasil dikembangkan di Cikarang, mungkin akan menjadi proyek-proyek berikutnya di daerah-daerah lain ya Pak, ya, untuk kembangkan sebuah kota yang terintegrasi seperti itu Pak. Sekarang kan sudah mulai, jadi pemerintah pun kan melakukan hal yang sama. Misalnya di Bandung, Pak Ridwan Kamil kan juga sedang rencana tuh mau bangun semacam kayak monorailnya juga gitu, atau LRT-nya. Jadi memang sudah setiap instansi itu coba melihatlah yang di perkotaan ya, untuk mengintegrasikan bagaimana transportasinya seperti Jakarta dengan busway seperti itu. Nah, tapi di kami ini kebetulan karena menariknya ada 4, termasuk kereta cepat tadi saya belum sebut. Nah, ini kan lewat semua ke daerah kami. Nah, bagaimana kita bisa mengkonek itu sehingga menjadi satu transportation network yang paling lengkap di Indonesia. Nah, saat ini timur Jakarta Pak ya, dengan fasilitas yang begitu lengkap dan kemudian terintegrasi. Itu demikian masifnya proyek pemerintah. Itu sangat menjadikan Cikarang itu menjadi sebuah terkoneksi yang sangat baik sekali ya saat ini ya Pak. Ya itu makanya dengan kelebihan-kelebihan atau momentum daripada infrastruktur yang sedang direncanakan dan dibangun oleh pemerintah ini ke timur Jakarta, kita coba berusaha memakai momentum itu dan juga memprogramkan, merencanakan untuk mengintegrasikan mereka semua, ya, terutama tadi di dalam TOD City Jababeka. Nah, kemudian juga ada kerjasama dengan pengembang-pengembang lain. Ya, yang saat ini saya sedang kerjakan satu konsorsium Timur Jakarta bersama beberapa pengembang besar yang lainnya. Ya, sudah cukup banyak, sudah tergabung, dan kita akan segera meluncurkan konsorsium ini. Nah, ini kemarin sempat juga dilakukan satu webinar bersama Real Estate Indonesia. Kita sudah bicara dengan... Benar Pak, luar biasa. Ya, kita udah bicara dengan PUPera dan ATR BPN ya. Itu jadi ingin mengintegrasikan planning daripada Timur Jakarta ini, guna nanti semua pengembang ini bisa terkonek ternyata, baik secara perencanaan, master plan maupun transportation network dan infrastructure. Luar biasa. Kedepannya untuk Jababeka Cikarang sebagai kawasan industri yang saat ini kita sudah tahu adalah terlengkap, kemudian tercanggih, banyak industri multinasional di sana, kemudian dari segi broadband juga sangat bagus sekali. Bisa dikatakan adalah sebuah kawasan industri yang paling canggih saat ini. Saat ini memang mungkin masih yang terlengkap ya. Dan dari segi infrastruktur juga teknologi juga paling canggih ya. Kita masih menuju ke sana ya. Jadi persis tadi yang Pak Sian katakan, mungkin ini infrastruktur yang ke-6 kali ya, atau apa? Ya. Ini sudah jadi gitu. Jadi jaringan fiber optik dan sebagainya ini sudah sangat tersebar di kawasan kami, sudah terkoneksi ya, semua dengan kecepatan yang tinggi. Dan memang tantangannya adalah nanti kita mengupgrade industri-industri yang ada di Jababeka. Jadi kita masuk ke era digital ya, atau yang orang kenal dengan industri 4.0. Nah, apakah yes, Pak? Ya, itu mungkin plan kita berikutnya, Pak. Apakah misalnya suatu saat ya industri-industri yang lebih kreatif dan lebih canggih lagi, katakanlah itu adalah industri teknologi seperti handphone dan kemudian alat telekomunikasi, seperti sebuah industri yang sangat canggih ya, katakanlah adalah biasanya itu adalah industri yang masuk ke Silicon Valley. Apakah bisa masuk ke Jababeka TBK dengan fasilitas yang ada? Ya, jadi mungkin bisa
masuk ke ini ya, lebih tepatnya ke Cikarang Jababeka ya, kota Jababeka tadi. Dan ready ya Pak ya, dengan infrastruktur yang ada? Ready. Sekarang pun juga sebetulnya sudah dimulai. Kita memang masih mulai kecil-kecilan lah. Kita belum bikin satu pernyataan atau peluncuran yang besar gitu. Tapi sudah beberapa startup itu merelokasi masuk ke Cikarang atau kota Jababeka. Nah ini memang kedepannya kita lihat sih bisa lebih banyak lagi karena banyaknya kebutuhan dari industri 3.0 atau manufacturing companies yang ada di Jababeka itu ingin masuk ke 4.0. Jadi sudah banyak yang memberikan masukan gitu seperti itu. Kita perlu nih solusi ini, teknologi ini dan sebagainya. Nah kita bantu carikan itu. Jadi ada kebutuhan robotik, ada kebutuhan 3D printing, prototyping, ya semua istilah-istilah industri 4.0 lah pasien. Ya, jadi otomasi ya itu semua solusi seperti itu kita sedang carikan dan banyak startup yang masuk memang untuk menjamah itu. Luar biasa. Ya. Ready untuk for industri 4.0 ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin kelebihannya itu nanti bisa kita berada di tengah antara Jakarta dan Bandung. Jadi ini udah menjadi sendiri seperti Silicon Valley tadi kalau Pak Sian katakan. Ya, itu semua industri canggih sudah masuk, dia akan menjadi sebuah benchmark yang seperti di Silicon Valley di Amerika dan di Shenzhen di China, itu semua industri yang high technology akan masuk. Namun sekali lagi perlu persiapan yang lebih detail. Saat ini sudah dikerjakan oleh Jababeka juga Pak ya? Sudah. Jadi memang sudah mulai tadi dengan fiber optik dan sebagainya. Terus kita juga perkenalkan smart city ya, smart city technology. Jadi kita sudah punya kayak control room, monitoring untuk satu kota. Seperti itu kita udah masukkan. Dan kemudian ada yang namanya Presiden University. Yes. Nah ini juga menjadi satu beacon-nya, ya, beacon untuk ekosistem itu. Perlu ada laboratorium, pusat riset dan pendidikan. Ya, ketiganya harus bersatu untuk memberikan pelayanan industri, society dan kemudian komersil daerah yang berkembang itu sendiri ya Pak. Ya, jadi sebetulnya komponennya sudah lengkap dan tambah tadi yang saya cerita transportasi network yang sangat baik. Jadi untuk traveling buat orang-orang ini mau ke Jakarta, mau ke Bandung, mau ke airport itu sangat cepat. Next, ada banyak perusahaan maupun pelajar yang biasanya studi banding di Silicon Valley Amerika sudah tidak perlu jauh-jauh lagi. Di Cikarang sudah ada fasilitas yang akan menuju ke sana. Sepertinya seperti itu Pak. Nah, ini satu lagi pertanyaan Pak. Kedepannya untuk Jababeka, apa yang menjadi visi lagi kedepannya untuk pembangunan? Apakah akan tetap fokus di 3 pilar tersebut sehingga menjadi Jababeka senantiasa yang paling lengkap, paling canggih dan paling modern di Indonesia? Kedepannya Pak? Iya, jadi memang kita ingin membangun kota terlengkap lah kalau bisa ya di Indonesia seperti itu. Karena sepertinya semua komponen tadi itu sudah ada ya, sudah kelihatan. Nah, bagaimana kita meraciknya menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadi satu perkotaan yang terlengkap di Indonesia kalau bisa. Ya, jadi ibarat dulu mungkin tadi bicara kota Shenzhen di China yang dulunya hanya kampung nelayan, tapi sekarang menjadi kota nomor 3 terbesar di China, bahkan secara ekonomi dan penduduknya, ya jumlah penduduknya ini sudah lebih maju dari Hong Kong, dan mereka menjadi tempat basis industri-industri yang berteknologi seperti Huawei, Tencent dan sebagainya. Jadi itu menjadi kota yang sangat lengkap seperti itu. Nah ini juga bisa terjadi mungkin di kami maupun di koridor timur Jakarta tadi. Luar biasa Pak. Sebagai masyarakat kemudian warga negara Indonesia, kita tentu akan sangat bangga sekali jikalau Indonesia memiliki kawasan infrastruktur yang ready untuk
high technology dan kemudian kita bisa belajar, kemudian kita bisa studi banding, akan menjadi sebuah nama yang sangat baik untuk mengharumkan nama baik Indonesia di international level. Baik, Pak Suteja, terima kasih waktunya yang sangat berharga dari Bapak. Saya doakan selalu untuk Bapak beserta keluarga dan kemudian beserta jajaran manajemen Jaba BKTBK senantiasa sukses dan maju terus untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Suteja atas waktu dan kesempatan diberikan. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak Sian, terima kasih semua. Thank you Pak. Terima kasih.